Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya Rapli akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, untuk bagian pertama, kita akan melakukan subnetting dan melakukan sebuah desain dari topologi. Nah, desain topologinya sebenarnya kan sudah ada di spesifikasi tugas besar. Tapi saya modif-modif lagi agar memudahkan untuk routingnya nanti. Nah, pertama-tama kita membuat tabel subnet dari IP address yang sudah saya pilih ini. Nah, IP address-nya segini. Nah, dari spesifikasi tugas besar, topologinya kan terlihat seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada host A, R1, R4. Nah, dari sini kita tuh membutuhkan beberapa network. Itu ada 8 network. Kita bisa lihat dari sisi-sisinya gitu. Ada 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, setiap network dia membutuhkan dua aja gitu ya. Nah, tapi di sini saya memilih membuatnya jadi 256. Kenapa? Karena agar nanti si oktet ketiganya tuh kita setiap networknya tuh nambah satu gitu. Jadi setiap network itu 69, terus nambah 1, 70, 71, dan seterusnya. Nah, untuk host string-nya sendiri dapatnya dari mana? Itu network ID tambah 1, broadcast kurang 1. Gitu. Jadi seperti ini. Broadcast mah ini yang akhir kan ini. Untuk prefix dapat dari mana? 32 min X. X-nya dapat dari mana? 2 pangkat X sama dengan 256. X-nya berarti 8, 32 min 8 slash 24. Subnet mesh dari slash 24 itu segini. Seperti itu. Selanjutnya ada desain topologinya. Nah, di desain topologinya, apa yang saya modif-modif dari spesifikasi tugas besar tadi, yaitu saya menambahkan suatu interface di sini, menambahkan IP address-nya dari tabel yang subnetting tadi. Jadi host string-nya di sini saya pakai, itu ada 2 kan. Kita pakai, terus setiap network, ini ada 1 network, 2 network, 3 network, dan 4 network, dan seterusnya gitu ya. Di sini juga saya mendapatkan bandwidth-nya juga. Oh iya, sama nanti kalau misal kita menambahkan suatu interface, misalnya at 0, nah yang di sini juga harus at 0, jadi agar memudahkan saja. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat implementasi pada mininet. Gimana sih gitu codingannya. Nah, di sini saya sudah membuat codingan dari mininet. Tunggu sebentar. Oke. Jadi di CLO pertama kita tentu harus membuat si komponen-komponennya dulu ya gitu kan belum dibuat gitu. Di topologinya kan ada host, ada router dan sebagainya. Setelah itu kita mem-add suatu linknya setiap di yang setiap sisi-sisi tadi gitu ya, link terhadap host dan router, router terhadap router dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Itu ada menggunakan add link R1, kita connect ke H1 dengan interface name satunya R1 at 0, interface name 2-nya H1 at 0. Bisa dilihat di sini teman-teman, R1 at 0 dan H1 at 0. Kita tulis saja di sini, tulis CLS dan seterusnya. Dan dengan bandwidth 1 gitu. Yang ini itu untuk CLO 4 BTW. Nah, setelah kita add link-nya, kita membuat build dulu si topologinya. Setelah di-build, kita inisialisasi dulu config-config dari si interface-nya. Jadi 00000 dulu. Setelah itu kita config di setiap routernya. Jadi ada suatu config jadi seperti ini, teman-teman. Echo 1 dan seterusnya ini. Setiap router kita pakai sintaks ini. Jadi copy aja. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi IP dari host dan routernya. Di sini sintaksnya ada if config interface, terus ada IP dari interface yang ini, dan ada net mask-nya. Kalau kita lihat di sini, H1 at 0, itu dia IP-nya yang 69.1 ini kan benar ya, net mask-nya kan semuanya 2555 gitu ya. Dan seterusnya juga seperti itu gitu. Nah, itu sih CLO1. Nah, kita ngetesnya gimana? Kita bisa ngetes saja langsung sebenarnya. Tapi karena banyak ya sebenarnya ngetesnya, saya cuma menampilkan beberapa hasil aja gitu. Jadi menampilkan bahwa ini tuh sebenarnya udah bisa gitu. Nah, gimana sih menampilkannya? Kita lihat aja di net. Nah, udah benar belum gitu ya? Udah ke-build belum sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Ternyata sudah. Nah, gimana kalau ping-pingnya gitu? Kalau ping-pingnya juga sebenarnya sudah bisa. Saya satu ping R1 misalnya. Nah,
kita bisa ping tapi cuma ke yang subnet yang network sama aja gitu. Jadi kalau misalnya networknya berbeda, misal H1 ping H2 nggak bisa gitu. Dan kalau misal kita ping all sebenarnya juga masih X semua ya, soalnya kita belum ping satu-satu. Nah, tapi kalau misal kita coba satu-satu seperti ini, jadi saya punya hasilnya seperti ini gitu. Kita ping satu-satu gitu. Misal H1 ke R2 tadi kan belum ya. Nah, itu bakal nanti bisa gitu. Tapi ada juga yang enggak di sini. Jadi kita harus ping manual menggunakan IP-nya gitu. Sebenarnya bisa dia, tapi kita harus menggunakan IP-nya. H2 misal mau ping ke R3, jadi ping R3 menggunakan IP-nya seperti ini. Seperti itu. Untuk hasil lengkapnya bisa dilihat di laporan. Untuk bagian selanjutnya itu ada CLO2, yaitu ada static routing. Jadi static routing itu kita bisa lakukan dengan kode seperti ini. Gitu. Jadi ada CLO2, CLO2-nya seperti ini gitu teman-teman codingannya. Kita ada pertama-tama kita routing IP untuk host terlebih dahulu gitu. Untuk host terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya ya tinggal bentar, salah-salah ini ya. Kita lihat ini apa? Topologinya. Nah, di sini routing IP itu ada beberapa parameter, itu ada table, terus ada IP-nya, terus ada yang sintaks lain ini ya, IP rule add. Nah, table ini apa? Jadi kalau kalian lihat di sini ada interface 0, ada interface add 1, ada interface add 2. Nah, setiap interface ini misalnya 0, dia itu bakal masuk ke table 1. Terus misalnya kalau misal dia punya add 1, dia bakal masuk ke table 2. Nah, gitu. Nah, untuk ini IP-nya juga sama. Jadi kalau misalnya add 0 kan tadi table 1. Nah, table 1 dia berapa IP-nya? 69.1 kan gitu. Nah, untuk ini juga sama. Jadi kalau misalnya table 1 di sini, kita copy aja yang table 1 di situ, terus dia networknya ada di mana gitu, ada di 69.0, terus nanti dia next hop-nya kemana, itu ya titik 2 ya tadi ya. Di sini network 69.0 itu next hop-nya ke 69.2, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya juga seperti itu, kira-kira bisa di copy aja gitu, dilihat lagi secara mendalam gitu hubungan antara sintak-sintak ini gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, habis kita routing IP-nya, kita lanjut ke routing si routernya. Di sini agak berbeda teman-teman untuk router routingnya. Di sini kalau kalian lihat, ini kok bisa seperti ini gitu. Jadi kita memilih IP address di situ sebenarnya bukan yang terkonek terhadap router 1. Maksudnya kayak gimana? Misal di sini router 1 kan punya 69.70.71. Nah, kita nggak boleh tuh masukin yang itu ke sini, tapi kita masukin yang enggak ada di router 1, yaitu misal 76, 75, 74, 70, 70 ada ya. 73 gitu misalnya, nggak connect sama router 1, masukin sini. Nah, gateway itu apa? Gateway itu seperti kayak jalur lewat mana sih kita harus mengakses network ini gitu. Misalnya ke 72 ya, dari router 1 ke 72. 72 itu kan ada di sebelah sini ya. Kita bisa lewat router 3 kan gitu ke 71.2. Makanya gateway-nya 71.2. Untuk static routing kira-kira seperti itu, demonya juga bisa kita langsung lakukan sekarang. Mungkin hanya singkat-singkat aja karena memang kalau misalnya dilihatin satu-satu ya nggak mungkin ya. Kita kita coba aja cuma satu aja nih untuk menunjukkan bahwa routingnya itu berfungsi dengan baik, yaitu kita langsung running aja. Kita langsung ping aja H1 ping H2 gitu. Nah, sekarang bisa. Nah, kenapa? Karena sudah di routing seperti itu. Oke, untuk hasil lengkapnya sebenarnya sudah saya tambahkan di laporan. Jadi ada hasil ping all juga nih. Jadi ada hasilnya bakal seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah di ping satu-satu, terus nanti trace route-nya juga bisa dicoba satu-satu ya. Di sini ada hasilnya juga, di sini juga bisa. Saya sebenarnya bisa nyoba sekarang H1 trace route H2 gitu ya. Nah, itu bisa. Oke. Nah, untuk celo selanjutnya ngapain gitu kan udah di routing tadi ya. Udah dites juga. Nah, kita capture traffic. Kita membuat traffic dulu dengan iPerf dan kita mengcapture-nya menggunakan TCP dump gitu. Dan di sini ada dua cara, yaitu ada menghardcode dalam file Python
dan yang kedua itu menggunakan terminal gitu ya. Nah, kita di sini bakal menggunakan terminal aja gitu. Caranya bagaimana sih? Di sini saya bakal cut dulu karena butuh sangat banyak persiapan untuk melakukan capture ini. Jadi, nah oke, jadi sudah di ping all teman-teman. Nah, gimana kita cara menggenerate traffic menggunakan iPerf dan mengcapture-nya menggunakan TCP dump. Nah, di sini saya bakal mendemokan gimana caranya. Nah, pertama-tama kita mengetikkan extern apa ya? Gimana ya sintaknya aku lupa bentar ya. H1. Oh iya, extern benar ya, extern H1. Nah, setelah itu kita di sini tulis tcp dump w misalnya test.pk test.pcap terus cek kita mau capture berapa paket. Kita coba paket 100 paket ya, coba ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih coba iperf A2 A1 gitu ya. Nah, setelah kita melakukan iperf di sini, bisa kita lihat di si eksternnya tadi 100 paket capture. Nah, 100 paket capture ini akan disimpan di sebuah file namanya test.pcap yang nanti ada di folder yang sama dengan tubes.py ini. Di sini juga iperf mendapatkan resultnya gitu ya, bandwidthnya berapa. Nah, kalau untuk melihat si file.pcap-nya, kita langsung saja tadi ke yang test.pcap. Kita coba open with where shark gitu ya. Nah, di sini nih banyak tuh hasilnya. Ada protokolnya itu ada TCP ya. Kita karena di sini pakai iperf. Nah, bisa dibuktikan bahwa kita pakai protokol TCP. Di sini juga dilihat ada three-way handshake-nya juga nih, SYN, ACK, ACK. Oke, mungkin CLO3 sampai situ aja, kita lanjut langsung ke CLO4. CLO4 itu ngapain? Nah, CLO4 itu kita menambahkan buffer untuk melihat apakah dia menghasilkan sesuatu yang berbeda terhadap network kita ini gitu. Jadi kita menganalisis gitu, kalau kita menambahkan buffer 20, itu apa sih yang terjadi gitu. Dan seperti ini hasilnya ternyata teman-teman. Jadi saya bakal menyimpulkan aja jika ukuran buffernya itu lebih besar, semakin besar ukuran buffernya itu, seed time yang di sini, delay-nya itu juga akan semakin besar. Contohnya di sini ya. Di sini ukuran buffernya ada 20. Kita coba modifikasi max queue size-nya ini ke 20 ya. Hasilnya itu time-nya itu 2033. Nah, kalau kita loncat ke ukuran buffer 100, di sini ganti ke 100, dia time-nya itu akan menambah gitu. Si delay-nya itu bakal bertambah. Jadi kesimpulannya seperti itu, teman-teman. Jadi semakin besar buffernya, semakin besar juga delay-nya. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.